Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 411. Setelah mengatur Xiaoya, Chen Feng dan Qiao An datang ke kantor Li Guoan bersama. Li Guoan mengenakan mantel dan duduk di bangku dengan bermartabat. Jenderal Wang Jun dan Su Jing juga telah tiba di kantor terlebih dahulu. Melihat Chen Feng masuk, senyuman muncul di wajah serius Li Guoan. Dia berdiri dan berjalan ke arah Chen Feng, memandang Chen Feng dengan sangat puas, lalu menepuk bahu Chen Feng dan berkata, "Oke, dia memang pedang paling tajam di negara ini. Dia bisa membawa Nona Xiaoya kembali seperti itu. Situasi berbahaya. Ini keajaiban. Semua orang tahu apa yang dialami Chen Feng selama ini. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat berbahaya. Dan Chen Feng sendirian merusak para preman AOE Yinyan dan Yangyan, dan akhirnya membunuh eksekutif puncak AOE Renault, dan menghancurkan Steel Mercenary Group. Tonight Furies, tim Star Glory Corps, dan pakar tingkat tinggi dari perusahaan AOE. Mereka semua dikalahkan oleh Chen Feng. Rekor seperti itu sungguh menakutkan." Su Jing berkata, berlebihan, dengan nada menghina, memutar matanya, dan menoleh ke samping. Melihat ekspresi bangga Chen Feng, dia merasa sangat tidak nyaman. Chen Feng benar-benar mengabaikan Su Jing, tetapi berkata dengan rendah hati, "Ini semua sepele, dan butuh waktu lama. Sudah hampir sebulan. Saya malu." Meskipun ada senyum bercanda di wajahnya, di dalam hatinya, itu sangat tidak nyaman. Karena ketika dia membicarakan misi ini, dia akan memikirkan mereka yang meninggal di pos 102. Tiba-tiba, sebuah batu akan menghalangi hatiku. "Oke, jangan rendah hati. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam misi ini, dan kamu tidak dapat melarikan diri." Li Guoan berbalik dan duduk kembali di kursinya, mengambil gelas plastik transparan besar, dan menyesapnya. "Teh." Chen Feng duduk, mengurus urusannya sendiri, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia berkata, "Tidak ada orang luar di sini, jadi saya akan berbicara terus terang. Semua orang tahu bahwa misi tingkat A ini masih membutuhkan pekerjaan penyelesaian terakhir dan paling kritis. Jika pekerjaan penyelesaian tidak dilakukan dengan baik, semuanya sebelumnya akan terjadi tidak perlu disebutkan. Waktu hampir habis. Tampaknya tenang, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Lalu saya akan memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda sudah mempersiapkan semua yang saya katakan sebelum Anda pergi dalam 20 hari terakhir ini?" Menghadapi pertanyaan Chen Feng, semua orang menjadi lebih serius. Qiao An memimpin dan berkata, "Jangan khawatir, saya telah melakukan semua persiapan, dan semua ikan telah mengambil umpan, tinggal menunggu Anda kembali untuk mengambil jaring." Li Guoan menambahkan, "Saya juga sudah membuat persiapan, dan saya akan berada di sana saat itu. Biarkan Qin Ming memimpin tim. Semua kombatan adalah elit terpilih, dan mereka sama sekali tidak mengetahui isi misi, dan ini benar-benar rahasia." Chen Feng mengangguk puas, merasa lega. Su Jing mendengarkan dengan bingung. Melihat penampilan beberapa orang, sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi dia tidak memahaminya sama sekali, apalagi memahaminya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Tak bisa menahan rasa penasarannya, dia akhirnya bertanya, "Besok kita akan tahu tentang data hard drive. Apa yang kalian bicarakan? Apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku?" Begitu dia selesai bertanya, semuanya saling melihat dan tertawa. Senyuman ini langsung membuat Su Jing marah. Dia menatap dengan mata yang indah dan berteriak, "Mengapa kamu tertawa?" Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah sikap menghina orang lain terhadapnya. Teriakan marah ini segera membungkam Jenderal Wang dan Qiao An. Chen Feng tidak peduli jika Su Jing marah sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum, "Kamu cantik, tapi kamu bodoh. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain melahirkan bayi? Chen Feng, aku akan membunuhmu." Kata-kata Chen Feng membuat Su Jing marah. Dia melompat dari tempat duduknya dan mengulurkan kakinya untuk menendang Chen Feng. Orang yang tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya ini sangat jahat dan penuh kebencian setiap kali dia berbicara. Dia sangat membenci bajingan ini. "Oke, jangan marah. Masalah ini melibatkan terlalu banyak, jadi jangan bertanya lagi." Jenderal Wang terkejut dan buru-buru memeluk Su Jing. Dia melirik Chen Feng dan tidak bisa berkata-kata. "Anda tahu dengan jelas bahwa gadis ini memiliki temperamen yang buruk, tetapi jika Anda bersikeras memprovokasi dia, Anda hanya mencari masalah."
Chen Feng duduk di sana, diam seperti gunung, menyipitkan matanya dan tersenyum, dengarkan Jenderal Wang. Dalam misi ini, orang lain bekerja keras, tetapi Anda mengambil keuntungan terbesar. Puaslah. Dia berdiri dan berkata. Dia berjalan ke meja Li Guowan dan mengambil kotak rokok di sudut meja. Rokok itu adalah Raja Furong, dan dia mengambil seluruh bungkusnya. Dengan jentikan tangan kanannya, salah satu dari mereka terbang ke bibirnya. Dia mencari korek api di atas meja lagi, menyalakan rokok, menghisapnya, dan menutup matanya dengan ekspresi senang. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga saya bahkan tidak perlu merokok. Tapi aku menahannya. Ketika Li Guowan melihat ini, dia langsung membuka laci, mengeluarkan seluruh raja teratai, dan melemparkannya ke atas meja. Hisaplah dengan keras. Hei, terima kasih banyak. Yang ini selalu terbuka. Chen Feng menggantungkan rokok di sudut mulutnya dan dengan kasar meletakkan seluruh rokok di bawah ketiak kirinya. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dengan senyum main-main. Cih. Kemarahan Su Jing berangsur-angsur mereda dan dia memutar matanya sebelum duduk. Dia hanya bajingan murahan, dia tidak pantas menerima kemarahannya. Meski marah, dia tetap memikirkannya, apa yang direncanakan orang-orang ini. Mungkinkah ada misteri lain dalam misi level A ini? Chen Feng sepertinya memahami apa yang dipikirkan Su Jing, dan berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, apa yang saya alami kali ini tidak cukup untuk mendapat peringkat dalam misi tingkat A negara kita. Kamu tahu, membawa Xiaoya kembali ke kerajaan naga adalah sebuah perkenalan. Pertarungan sebenarnya akan dipentaskan besok. Dan yang harus kamu lakukan adalah menjadi penonton yang jujur. Apakah kamu mengerti? Saat dia mengatakan itu, dia melihat pada Su Jing dengan tatapan mendalam. Mata yang dalam itu membuat Su Jing, yang matanya begitu tinggi, tertegun sejenak. Sepertinya dia terintimidasi oleh aura yang dipancarkan Chen Feng dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya dengan enggan, tapi dia merasa sangat bingung. Karena dia sangat menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang bidak catur di pertandingan besar ini. Jika dia bukan cucu lelaki tua itu, dia tidak akan duduk di sini sama sekali. Status adalah keuntungan yang melekat padanya. Itu juga merupakan belenggu yang paling menyebalkan dan melekat padanya. Pertemuan sederhana ini telah menentukan arah untuk hari esok. Semua badai berdarah terjadi di bawah air yang tampak tenang. Di bawah langit berbintang yang gelap, langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar. Chen Feng kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh Departemen Perang. Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat sosok anggun dari belakang. Wanita itu mengenakan congsam ungu, dengan lekuk tubuh yang anggun menggambarkan sosoknya yang indah. Apalagi bokong yang duduk di atas bangku diremas menjadi bentuk yang provokatif. Sudah kembali. Wanita dengan suara lembut dan merdu itu tidak lain adalah Ruan Qingqiu. Dia telah tinggal di Departemen Perang ini selama beberapa waktu. Chen Feng melangkah maju dan meraih tangan lembut Ruan Qingqiu. Matanya yang berapi-api mengelilingi tubuh Ruan Qingqiu sebelum dia berkata, "Aku kembali. Aku telah berbuat salah padamu akhir-akhir ini." Tentu saja Ruan Qingqiu belum mati hari itu. Itu adalah dia yang membuat drama Ruan Qingqiu dan dilakukan oleh orang bisu. Besok, drama ini akan menjadi pemicu segalanya, dan Lou Yuji akan dibakar menjadi abu. Ruan Qingqiu menggelengkan kepalanya dengan lembut, tersenyum, lalu bersandar di bahu Chen Feng. Adapun Chen Feng, setelah menelan, tangannya jatuh ke pinggang ramping Ruan Qingqiu. Bab 412. Keesokan paginya, Chen Feng dibangunkan oleh panggilan bangun untuk senam pagi. Hampir secara refleks, setelah mendengar suara familiar itu, dia secara naluriah duduk tegak di tempat tidur. Langit agak cerah, dan langkah kaki di kejauhan sudah terdengar. Meski berantakan, namun sangat ramah. Ruan Qingqiu juga duduk, dia sudah lama bersama Chen Feng tadi malam, dan secara keseluruhan dia masih memiliki sikap malas dan menawan. Dia berkata dengan lembut, sungguh sulit menjadi seorang tentara. Hampir setiap pagi, saya akan dibangunkan oleh trompet militer, dan saya terbiasa mendengar suara berlari keluar dan slogan-slogan yang keras. Chen Feng terdiam. Tempat tidur, memakai celana besar, berjalan ke jendela dan membuka tirai. Taman bermain yang luas terlihat sekilas dari kejauhan, saat ini sudah penuh dengan sosok berseragam militer berwarna hijau. Mereka seragam, slogan-slogan mereka keras, dan memancarkan semangat muda. Ruan Qingqiu mengenakan pakaiannya dengan anggun, menutupi kulitnya yang seputih salju, lalu memutar tubuh anggunnya dan datang ke sisi Chen Feng. Mata Chen Feng sangat jauh, dan dia melihat segala sesuatu di taman bermain dengan enggan.
Saya sangat merindukan masa-masa saya sebagai tentara. Saat dia memikirkannya, sudut mulutnya berubah menjadi lengkungan yang berpikir. Menjadi seorang prajurit mungkin merupakan hal yang paling ia banggakan dalam hidupnya. Saya sudah menyiapkan semua bukti pembunuhan Lou Yue. Ada video tempat kejadian dan laporan kematian Anda, yang palsu dan nyata. Dengan ini, cukup untuk membunuh Lou Yue. Anda telah menderita untuk bersembunyi setiap hari di sini. Hari ini kami dapat mulai mengambil tindakan. Chen Feng tiba-tiba berkata. Ruan Qingqiu mengangguk, tersenyum dan berkata, awalnya saya memang merasa sedikit bosan, tetapi ketika saya memikirkan tentang laki-laki saya yang tinggal di departemen perang ini, saya juga ingin merasakan suasana di sini. Sejujurnya, menjadi seorang prajurit adalah hal yang benar-benar menyenangkan. Pilihan paling heroik bagi seorang pria. Jadi akhir-akhir ini, saya menjalani kehidupan yang sangat anggun dan nyaman, sangat santai, dan tidak memiliki keluhan. Chen Feng sangat senang. Ruan Qingqiu sangat perhatian, dan Ruan Qingqiu sangat perhatian. Kebersamaan juga merupakan saat paling santai baginya. Dia berbalik, mencium dahi Ruan Qingqiu dengan lembut, dan berbisik di telinga Ruan Qingqiu, setelah kamu meninggalkan departemen perang, kamu akan dipanggil Ruan Linglong, seorang wanita yang membalaskan dendam saudara perempuannya. Kemudian Suyin juga akan mengikutimu untuk melindungi keselamatanmu. Aku tahu, jangan khawatir. Ruan Qingqiu bersandar di bahu Chen Feng. Bahunya lebar, hangat, dan kokoh. Setelah keduanya memiliki kelembutan yang sederhana, Chen Feng selesai mandi. Saya menunggu latihan pagi selesai dan sarapan bersama para prajurit. Tampaknya semua koki di departemen perang adalah orang yang sama, makanan Chen Feng penuh dengan rasa dan kepuasan. Setelah makan, di bawah pengaturan Li Guowan, dia dikawal oleh tentara dari pasukan infanteri standar yang terdiri dari 12 orang, dan menuju ke Universitas Qinzi bersama Xiao Ya dan Qiao An. Itu adalah perjalanan yang mulus, dan mobil melaju ke kampus, menarik perhatian banyak siswa. Di sudut barat daya sekolah, terdapat bangunan percobaan yang relatif terisolasi, dijaga oleh penjaga dan dikelola dengan ketat. Qiao An telah menghubungi Lei Bin, kepala sekolah, dan secara pribadi membawa mereka bertiga ke area A, area paling rahasia di gedung laboratorium. Dan kelompok 12 tentara itu berjaga di luar gedung percobaan. Terus terang, area A adalah ruang bawah tanah tempat informasi terpenting universitas disimpan. Setelah melewati beberapa pintu sempit, Lei Bin memimpin mereka bertiga ke sebuah ruangan besar berwarna putih. Ruangan itu memancarkan kesan teknologi mutakhir dan dipenuhi dengan komputer-komputer canggih. Layarnya menampilkan grafik dan data yang tidak dapat dipahami. Seorang profesor tua dengan rambut putih dan kacamata yang sangat anggun keluar dan menyapa Lei Bin, kepala sekolah Lei, apakah Nona Xiao Ya ada di sini? Lei Bin segera memperkenalkan Xiao Ya kepada profesor tua itu dan berkata, Profesor Su, ini dia Nona Xiao Ya, seorang Ph.D. wanita dari Universitas Standino. Sekarang satu-satunya harapan untuk memecahkan disdata perak adalah Nona Xiao Ya. Dia pernah menjabat sebagai murid dan asisten Tuan Tang. Profesor Su tampak seperti tidak kaku, dia suka tertawa. Dia berjabat tangan dengan Xiao Ya dan berkata, saya tidak menyangka Nona Xiao Ya begitu cantik dan muda. Dia bersedia mengambil risiko untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Dia juga sangat sadar dan memiliki masa depan yang cerah. Saya hanya melakukan yang terbaik, Profesor Su. Itu serius. Xiao Ya sedikit malu dengan pujian itu. Di mana? Aku tidak menyanjungmu. Profesor Su terkekeh, lalu menatap Chen Feng dan Qiao An, wajahnya segera berubah, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, kepala sekolah Lei, siapakah dua orang ini? Dia punya orang yang aneh. Temper, yang paling tidak menyukai orang yang tidak relevan, datang ke gedung percobaan ini. Apalagi di area A, kalau ada orang luar yang datang, dia bisa mengatasinya selama beberapa hari. Kepala sekolah Lei memperkenalkan, keduanya adalah pemimpin yang dikirim oleh negara. Saya tidak bisa mengatakan posisi mereka. Mereka membawa Nona Xiao Ya kembali dari luar negeri. Jangan membuat kesalahan yang sama. Nona Xiao Ya memecahkan hard drive datanya. Mereka semua harus hadir. Meskipun kepala sekolah Lei menjelaskan apa yang dia katakan, Profesor Su masih memandang Qiao An dan Chen Feng dengan pandangan tidak senang. Rasa jijik di matanya terlihat jelas. Chen Feng dan Qiao An saling memandang tanpa daya, keduanya tersenyum pahit. Saya tidak menyangka akan begitu tidak disukai oleh orang lain. Profesor Su, di mana hard drive data yang ditinggalkan oleh guru? Saya ingin melihatnya. Xiao Ya tampak cemas.
Dia datang ke China kali ini untuk memecahkan disk data perak. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Oke, kemarilah. Mengenai Xiaoya, Profesor Su tersenyum lagi. Terlebih lagi, keinginan Xiaoya untuk memecahkan data hard drive membuatnya sangat menghargainya. Dia memimpin beberapa orang ke dalam ruangan dan menuju ke lemari putih. Kabinetnya adalah lemari besi yang besar, entah apa yang terkunci di dalamnya, bentuknya persegi dan persegi, tidak ada bukaannya, entah di mana data harddisk dimasukkan. Hanya ada layar komputer besar di atas, berdiri tiba-tiba. Seorang gadis muda yang tampak membosankan duduk di depan komputer. Gadis itu mengenakan kacamata tebal dan gaun putih panjang, kepalanya hampir menyentuh layar. Sekilas, dia tampak seperti peneliti kutu buku. Xiaoli, buka hard drive datanya. Profesor Su berbaring di depan Xiaoli dan menunjuk ke layar komputer. Xiaoli mengangguk dan mulai beroperasi. Profesor Su menjelaskan, hard drive data ini setara dengan file terenkripsi yang kompleks, penuh dengan angka dan karakter yang membingungkan, dan Anda hanya dapat melihat halaman pertama. Jika Anda ingin melihat halaman kedua, Anda harus memasukkan kata sandi. Anda hanya dapat memasukkan kata sandi 3 kali sehari. Jika Anda memasukkan kata sandi yang salah 3 kali, program akan secara otomatis menghapus file sumber. Kami menemukan peretas komputer papan atas dan mencoba berbagai metode, tetapi kami tidak dapat memecahkan kata sandinya. Hard drive data saat ini sama sekali tidak dapat kami interpretasikan. Dilihat dari konten di halaman pertama, metode enkripsi yang sangat rahasia harus digunakan untuk mengenkripsi konten, jadi kami sekarang menghadapi dua masalah. Yang pertama adalah memecahkan metode enkripsi konten, dan yang kedua adalah memecahkan kata sandi pembacaan konten berikutnya. Saat ini, Xiaoli sudah membuka hard drive data. Benar saja, hanya ada satu halaman dengan karakter kacau seperti gambar hantu, dengan angka tercampur di dalamnya, yang membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Ketika Xiaoli mencoba membuka halaman kedua, opsi kata sandi segera muncul. Bab 413. Xiaoya menatap layar dengan saksama, dan setelah melihatnya beberapa saat, dia berkata, ini memang hasil karya guru. Saya pernah melihatnya menggunakan metode enkripsi seperti itu sebelumnya. Mendengar ini, Profesor Su sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu kamu pasti bisa menyelesaikannya. Xiaoya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menjamin ini, karena meskipun saya tahu metode enkripsinya, ada ribuan metode enkripsi yang berasal dari metode ini. Profesor Su yang baru api harapan yang menyala padam dalam sekejap. Xiaoya melanjutkan, dan meskipun saya dapat memecahkan metode enkripsi dan mendapatkan konten halaman pertama, saya masih bingung tentang kata sandi untuk mendapatkan konten berikutnya. Saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak dapat memikirkan apa kata sandi yang akan digunakan guru. Baru saja api harapan telah padam. Bagi Profesor Su, itu seperti percikan air dingin. Chen Feng dan Qiao An juga mengerti maksud Xiaoya. Sulit untuk memecahkan data hard drive. Bahkan jika mereka ingin memecahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Chen Feng menghibur Xiaoya, Xiaoya, kamu tidak boleh merasakan tekanan psikologis apapun. Memecahkan hard drive data pada dasarnya tidak pasti. Bahkan jika kamu tidak dapat memecahkannya, itu tidak masalah. Tidak ada kerugian bagi Tiongkok, paling-paling Anda tidak dapat mengambil jalan pintas di bidang rudal. Tentu saja, karena Anda di sini, sebaiknya Anda mencobanya. Bukankah Anda memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan kata sandi setiap hari? Pikirkan beberapa detailnya gurumu, mungkin kamu bisa memikirkan petunjuknya. Ada juga konten yang kacau itu. Pernahkah kamu melihat gurumu menggunakannya? Coba saja metode enkripsi yang kamu lihat saat itu. Jika tidak berhasil, pilih beberapa metode enkripsi yang diturunkan. Itu mungkin, cobalah, mungkin Anda bisa memecahkannya. Singkatnya, karena Anda di sini, cobalah saja, tidak masalah jika Anda tidak dapat memecahkannya. Kata-kata Chen Feng membuat Xiaoya merasa rileks. Turunlah. Memang benar, kerajaan naga melakukan upaya besar dan bahkan mengorbankan banyak tentara pos terdepan untuk membawanya kembali. Apapun yang terjadi, cobalah yang terbaik. Oke, aku mengerti. Xiaoya mengangguk dan duduk di bangku Xiaoli. Saat dia mulai bekerja, dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Serius dan fokus. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam data yang kacau itu. Selama 3 jam penuh, hingga waktu makan siang, Xiaoya belum mengalami kemajuan apapun.
Orang-orang yang menunggu perlahan-lahan berubah dari ekspektasi awal menjadi kekecewaan dan mati rasa. Chen Feng melirik waktu di ponselnya, sudah jam setengah 12. Dia berkata kepada Qiao An, awasi saja di sini. Ada yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. Qiao An menatapnya dengan tatapan kesal dan melambaikan tangannya tanpa daya. Menunggu selalu membosankan, dan saya hanya bisa melihat Chen Feng menjadi keren. Chen Feng terkekeh, melihat untuk terakhir kalinya ke arah Xiaoya, yang benar-benar tenggelam dalam lautan data, dan meninggalkan area A dan gedung laboratorium. Setelah meninggalkan sekolah, dia naik taksi dan langsung lari ke rumah keluarga Liu. Sekarang tampaknya peretasan data hard drive yang dilakukan Xiaoya bukanlah hal yang sementara. Tapi sekarang, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah beberapa saat, saya sampai di rumah keluarga Liu dan langsung dibawa ke restoran di lantai 2. Saat membuka pintu, hanya ada dua lelaki tua yang duduk di meja bundar kayu kuno yang besar. Haha, mejanya penuh dengan makanan, aku benar-benar lapar. Setelah melihat hidangan mewah itu, Chen Feng duduk dengan anggun, tanpa bersikap sopan sama sekali. Kedua lelaki tua ini juga merupakan kenalan lama. Salah satunya adalah Liu Fengnian, kepala keluarga Liu, dan yang lainnya adalah Li Kuan. Liu Fengnian tersenyum dan berkata, Chen Feng, selamat untukmu. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar dan kamu layak menjadi pedang tajam negara. Meskipun Li Kuan memiliki wajah yang serius, dia mengangguk dan berkata, itu bagus, Anda tidak mengecewakan. Hari itu, Chen Feng menggunakan misi tingkat A ini untuk menyelesaikan serangan fatal Lou Yuji. Sekarang dia telah berhasil menyelesaikan misinya dan kembali, situasi relatif antara dia dan Lou Yuji telah terbalik. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, orang tua, berhentilah bersikap sok di sini. Meskipun Anda sangat berpengetahuan, saya tidak ingin Anda memuji saya. Chen Feng tidak menghargai pujian dari mereka berdua sama sekali. Tanpa menggunakan sumpit, saya mengambil sepotong ayam goreng dengan tangan saya dan memakannya dengan nikmat. Hei, kawan, kamu baik hati. Liu Fengnian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Li Kuan berkata kepada Chen Feng, katakan padaku, apakah kamu memanggil kami berdua ke sini untuk sesuatu yang penting? Chen Feng menelepon mereka tadi malam dan membuat janji untuk bertemu di rumah Liu Fengnian. Dengan karakter Chen Feng, pasti ada sesuatu yang penting. Chen Feng kemudian meletakkan sepotong kecil ekor rambut, mengacungkan jarinya dan berkata, beberapa waktu lalu, Lou Yuji memenjarakan saya, membawa pergi Liu Laozi, dan bahkan membuat perubahan drastis di Qinzi. Situasi di Qinzi tiba-tiba banyak berubah. Kebanyakan dari mereka menentang kita. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa setelah ditekan begitu lama, inilah waktunya bagi kita untuk melawan. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, mata Liu Fengnian dan Li Kuan berbinar. Periode waktu ini sungguh menyedihkan. Mereka semua berjongkok dan sepenuhnya ditekan oleh Lou Yuji. Dari perkataan Chen Feng, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Li Kuan berkata dengan hati-hati, kamu anak kecil, trik macam apa yang kamu mainkan kali ini? Jika ada yang harus kamu lakukan, beritahu aku secara terbuka. Liu Fengnian juga menggema, saya siap berkompromi dalam daftar penyesuaian personel di paruh kedua ini. Lou Yuji sekarang sangat kuat, bahkan jika dia diberi 3 poin, dia tidak akan membunuh mereka semua, dan kita berada di perahu yang sama sekarang. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus terus maju. Karakter Chen Feng, kedua orang ini terlalu pengertian. Gila, terkadang menjadi gila sungguh tak tertahankan. Dia sudah tua dan memiliki hati yang buruk. Jika dia naik roller coaster bersama Chen Feng setiap hari, cepat atau lambat dia akan jatuh ke peti mati. Jadi sekarang ketika mereka mendengar bahwa Chen Feng telah mengambil tindakan besar, meskipun mereka bersemangat, mereka juga sangat berhati-hati. Apakah Anda ingin menggantikan Tuan Qi dan mengendalikan seluruh Qinzi? Chen Feng tiba-tiba mengangkat matanya dan menanyakan pertanyaan yang sangat liar. Liu Fengnian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan bahkan Li Kuan, yang selalu tenang dan serius, tertegun sejenak. Kata-kata Chen Feng terlalu berani. Mengganti Tuan Qi sungguh sensasional. Chen gila, beberapa lelucon tidak diperbolehkan. Wajah Liu Fengnian juga menjadi gelap. Beberapa hal adalah intinya dan tidak dapat disentuh. Li Kuan juga berkata dengan nada peringatan, anak kecil, jangan melangkah terlalu jauh. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Sekarang, mereka berdua masih merasa sedikit aneh dengan perkataan Chen Feng. Namun jika dipikir-pikir di sisi lain,
sepertinya Chen Feng bukanlah orang yang bebas berbicara. Chen Feng hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Jangan gugup. Jangan khawatir. Pertama, saya tidak akan melakukan apapun yang ilegal atau melanggar disiplin. Kedua, saya tidak akan melakukan apapun yang membahayakan alam. Saya akan melepaskannya sekarang. Saya harap Tuan Li dapat menggantikan Tuan Qi, dan kemudian, seiring bertambahnya usia Tuan Liu, dia dapat fokus untuk mempromosikan Liu Jianyun." Sangat mengejutkan bahwa kata-kata Chen Feng sekali lagi dibuat Liu Fengyan dan Li Kuan tenggelam dalam keterkejutan. Namun, meski terkejut, keduanya merasa sedikit siap untuk bergerak di dalam hati. Karena perkataan Chen Feng langsung menyentuh hati mereka. Liu Fengyan, khususnya, mengkhawatirkan promosi Liu Jianyun. Bagaimanapun, perpindahan posisi Liu Jianyun kali ini hampir akan mempengaruhi kekayaan masa depan seluruh keluarga Liu. Jika, seperti yang dikatakan Chen Feng, Liu Jianyun dapat dipromosikan, itu akan menjadi berkah besar bagi keluarga Liu. Bab 414. Apa yang dikatakan Chen Feng sangat penting sehingga Liu Fengyan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengambil keputusan. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Chen gila, jika kamu punya ide atau apa yang ingin kamu lakukan, bisakah kamu memberitahuku sehingga kami dapat memiliki keyakinan di hati kami dan mendukungmu tanpa ragu-ragu?" Li Kuan berkata dengan tegas. Meskipun dia tidak berbicara, dia jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Liu Fengyan. Pertama-tama mereka harus mengetahui apa yang dipikirkan Chen Feng, jika tidak mereka akan benar-benar bingung. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hal-hal yang terlibat terlalu rahasia, dan Anda dan saya tidak dapat menceritakan semuanya. Sekarang Anda hanya memiliki dua pilihan, terus menyusut dan mempertahankan keadaan tertekan saat ini oleh Luo Yuji, atau memilih untuk mempercayai saya dan mendukung saya sepenuhnya. Saya jamin setelah masalah ini selesai, Anda semua akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." Liu Fengyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dengan statusnya dan Li Kuan, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia yang terlibat. Ini sungguh luar biasa. Anda tahu, keduanya bersama-sama setidaknya setengah dari langit Qinzi. Mereka tidak pantas mengetahuinya, ini agak berlebihan. Li Kuan merenung sejenak dan akhirnya berkata, "Katakan padaku dulu, apa yang kamu ingin kami lakukan?" Liu Fengyan mengangguk penuh semangat, menyetujui pernyataan Li Kuan. Jika yang diinginkan Chen Feng bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan orang lain, maka tidak ada salahnya menyetujuinya. Dan jika itu adalah masalah yang sangat sulit atau masalah besar yang mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga, maka Anda perlu lebih memikirkannya. Singkatnya, kita sekarang harus memahami apa yang akan dilakukan Chen Feng. Chen Feng berkata, "Masalahnya tidak rumit. Luo Yue terlibat dalam kasus pembunuhan. Saya memiliki bukti video, yang dapat dikatakan meyakinkan. Saya ingin Anda menahan semua tekanan dan mengubah kasus Luo Yue menjadi kasus pembunuhan. Saya ingin Luo Yuji dipotong. Juga, bantu saya menekan keluarga Kang dan memberikan tekanan yang cukup pada keluarga Kang. Saya akan mengikuti tali keluarga Kang dan menjatuhkan Luo Yuji." Setelah mengatakan ini, Liu Fengyan dan Li Kuan langsung memahami. Crazy Chen sedang mencoba mengobati orang lain dengan obatnya sendiri. Ketika Li Tongzu memberontak, Chen Feng dipenjara oleh Luo Yuji karena berbagai pembunuhan dan hampir dijatuhi hukuman mati. Sekarang dia ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Tapi terus terang, apakah itu Chen Feng atau Luo Yue, begitu mereka terlibat dalam kasus pembunuhan, apakah mereka bisa dihukum tergantung pada latar belakang kekuatan, tidak sepenuhnya pada kasusnya. Misalnya, Luo Yue sekarang dilindungi oleh Luo Yuji, dan Tuan Qi pasti akan membantu. Dan dengan Li Tongzu, yang kalah, akan sangat sulit untuk menghentikan kasus ini. Kekuasaan seringkali berubah menjadi hitam dan putih. Ini bukan omong kosong, tapi kenyataan nyata. Oleh karena itu, jika Chen Feng ingin membuktikan kasus pembunuhan Luo Yue, dia harus memiliki modal untuk bersaing dengan kekuatan di belakangnya. Keduanya adalah modal terbaik. Adapun untuk menekan keluarga Kang, itu hanya masalah mengikuti kelinci dan menangkapnya dengan mudah. Faktanya, dalam analisis terakhir, seperti kasus pembunuhan Luo Yue, ini juga merupakan perebutan kekuasaan di balik layar. Li Kuan berkata, "Apa yang Anda katakan tidak sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun, dua departemen yang kami pimpin bertanggung jawab atas masalah ini. Kami memiliki hak untuk berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kasus ini. Saya dapat menerima masalah ini dan lakukan yang terbaik. Pada titik hidup setengah ratus tahun ini,
jika Anda benar-benar bisa melangkah lebih jauh, sebaiknya Anda bekerja keras. Sejujurnya, umpan yang dilontarkan Chen Feng untuknya membuatnya tergoda. Li Kuan berkata begitu, dan Liu Fengnian mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya juga setuju." Bagaimanapun, jika dia memilih untuk melawan Lou Yuji sekarang, dia tidak akan membiarkan keluarga Liu pergi dengan mudah. Lebih baik cobalah, tapi Chen gila, kamu harus memenuhi janjimu kepada Jian Yun untuk promosi. Melihat mereka berdua mengalah, Chen Feng sangat gembira. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Liu, saya, Chen Feng, tidak pernah menembakkan meriam apapun sepanjang hidup saya. Tidak hanya kekuatan dan posisi Liu Jianyun, saya juga dapat menjamin bahwa seluruh keluarga Liu akan menjadi lebih cemerlang." Jantung Liu Fengnian berdebar kencang setelah mendengar ini, seluruh orang menjadi energi. Dia mengambil segelas anggur dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, aku berharap yang terbaik untuk kita semua." Mereka bertiga meminum semuanya dan membentuk aliansi sepenuhnya. Setelah selesai membicarakan bisnisnya, Chen Feng bertanya, "Tuan Liu, apakah Jingbai kembali?" Ketika mereka pergi ke negara A, Liu Jingbai dengan keras kepala pergi ke negara W bersama Kirikaku Zaizu. Sudah hampir sebulan sekarang, dan dia masih sedikit khawatir. Mendengar Chen Feng bertanya pada Liu Jingbai, wajah Liu Fengnian tiba-tiba menunduk dan dia menghela nafas. Dia kembali. Dia kembali beberapa hari yang lalu. Dia di atas. Berbicara tentang cucunya, dia benar-benar marah. Dia bahkan kehilangan nafsu makannya. "Apakah kamu tidak senang bisa kembali?" Chen Feng bertanya dengan bingung. Liu Fengnian menjelaskan, "Dua orang yang kembali adalah ninja dari negara W. Ninja itu tinggal di rumah saya setiap hari. Saya tidak tahu harus berkata apa." Chen Feng mengambil sepotong ayam goreng dan berdiri di sana. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan naik dan melihat. Kalian boleh makan." Meskipun Liu Jingbai adalah gadis yang tidak kenal ampun, dia memiliki hati yang baik. "Terakhir kali aku tersentuh oleh Kirikaku Zaizu yang bodoh, aku pergi ke negara W untuk membalas kebaikanku dan membantu Kirikaku Zaizu melarikan diri." Sejujurnya, kejadian ini selalu membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan ia merasa sedikit getir saat memikirkannya. "Awalnya saya yakin bahwa saya tidak memiliki perasaan pria wanita terhadap Liu Jing dengan sia-sia, tetapi sekarang saya sedikit tidak yakin. Karena ketika aku memikirkan hal ini akhir-akhir ini, aku merasa sedikit cemburu." Baru saja, dia mendengar Liu Fengnian berkata bahwa Kirikaku Zaizu juga telah kembali, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pelayan membawanya ke pintu kamar Liu Jingbai, pintunya terbuka dan Chen Feng masuk. Begitu dia memasuki ruangan, ada aroma samar yang masuk, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan tampilan merah muda kekanak-kanakan, yang kurang lebih berbeda dari Liu Jingbai yang biasanya berwarna gelap. Saat ini, suara TV terdengar dari kejauhan. Chen Feng melirik ke samping dan melihat TV tergantung di dinding di seberang tempat tidur besar. Liu Jingbai mengenakan lengan pendek sederhana dan celana pendek denim, bersandar di tempat tidur, memakan sekantong keripik di tangannya. Dan seorang pria pendek dengan syal diikatkan di kepalanya sedang berlutut di ujung tempat tidur, meremas kaki Liu Jingbai. Keduanya sedang menonton TV dengan saksama. Anime W, Naruto, diputar di TV. Sasuke dan Naruto bertarung di atap, tapi Kakashi mencegat mereka. "Berusaha lebih keras, kamu belum makan." Liu Jingbai, melihat manfaatnya, tiba-tiba memarahinya dengan kasar. Tubuh kurus itu bergetar sedikit, dan kemudian berkata dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, "Ya, saya mengerti, saudari." Saat dia mengatakan itu, dia memberikan kekuatan lebih pada tangannya. Ini. Chen Feng tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ajaib seperti itu. Dan pria kurus ini adalah Kirikaku Zaizu yang melepas seragam ninjanya. Tingginya kurang dari 1,6 meter dan sekurus monyet. Dan gerakan mesra keduanya membuatnya merasa aneh. Batuk. Chen Feng terbatuk ringan dan kemudian masuk ke ruang dalam. Liu Jingbai berbalik dan melihat Chen Feng. Dia segera menjadi bersemangat, melemparkan kentang gorengnya dan melompat dari tempat tidur. "Saudara Chen." Menghadapi Chen Feng, dia langsung menjadi lembut dan memeluk Chen Feng erat-erat. Chen Feng tidak menolak dan menepuk bahu Liu Jingbai. Baru pada saat itulah Kirikaku Zaizu melompat dari tempat tidur, mengenakan celana ketat hitam dan dengan mata penuh kebencian, seperti anak kecil yang permen lollipopnya diambil. "Kembalilah dengan selamat." Chen Feng mendorong Liu Jingbai menjauh dan tersenyum dengan mata menyipit. Bab 415. Chen Feng dan Liu Jingbai sedang duduk di samping tempat tidur, sangat dekat dan akrab.
Kirigaku Zaizu berjongkok dengan menyedihkan di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Feng dengan kesal. Ada juga sedikit rasa iri dalam kebencian. Chen Feng menunduk dan menatap Kirigaku Zaizu, selalu memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan dan menyentuh kepala orang lain. Atau, buang tulang yang gemuk. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan Kirigaku Zaizu yang jahat dan berubah-ubah akan dijinakkan oleh Liu Jingbai dan menjadi begitu jahat. Jingbai, kapan kamu kembali? Juga, apa yang terjadi dengan orang ini? Tanya Chen Feng. Liu Jingbai tersenyum canggung, lalu berkata, saya sudah lama tidak kembali. Sejujurnya, saudara Chen, ini perjalanan yang sangat menyenangkan. Saya pergi ke kampung halaman Kirigaku Zaizu, lembah itu, surga itu. Hongyan, bunganya sungguh indah. Sepertinya aku merasakan perasaan bebas yang aneh di sana. Lagi pula, sudah beberapa hari dekat dengan alam. Adapun orang ini, dia harus mengikutiku. Ketika aku kembali, aku melihat bahwa dia sebenarnya adalah orang yang menyedihkan. Aku tidak tega menolaknya, jadi aku memintanya untuk kembali bersamaku. Ngomong-ngomong, aku memintanya untuk memanggilku saudara perempuan, sama seperti dia mengadopsi seorang adik laki-laki. Mendengar ini, Chen Feng baru kemudian merasa lega. Jika mereka berdua disebut saudara kandung, tidak apa-apa. Tapi setelah memikirkannya, dia masih bertanya dalam haha, Jingbai, kupikir kamu jatuh cinta dengan pria ini. Liu Jingbai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, bagaimana mungkin? Aku hanya tahu bahwa aku menyukai kakak Chen sebelumnya. Kakak Chen, aku juga menyukai kakak Chen sekarang. Adapun Kirigaku Zaizu, menurutku dia adalah orang yang menyedihkan, dan dia sangat baik padaku, jadi aku tidak tega menolaknya. Chen Feng terbatuk ringan, dan ketika dia mendengar Liu Jingbai mengatakan bahwa dia menyukainya, ada sedikit kegembiraan di hati saya. Aku teringat saat pertama kali bertemu Jingbai, Jingbai mengungkapkan perasaannya padanya, selama ini dia hanya asal-asalan saja. Karena dia tidak akan mempermainkan emosi seorang gadis ketika dia tidak yakin dengan perasaannya. Jika Anda menyukainya, Anda menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Ini tidak pernah salah. Namun kini saya perlahan menemukan bahwa sepertinya ada lapisan ketidaktahuan tentang hubungan antara pria dan wanita terhadap Jingbai, yang terungkap. Setelah memikirkannya, dia bertanya, Jingbai, bagi saya, dapatkah Anda membedakan apakah itu rasa terima kasih atau cinta antara pria dan wanita? Liu Jingbai langsung terpana dengan pertanyaan ini. Ya, apakah dia berterima kasih kepada saudara Chen karena telah menyelamatkan nyawanya saat itu, atau apakah dia benar-benar menyukai saudara Chen? Jika mereka benar-benar ingin membuat perbedaan yang jelas, dia tidak bisa membedakannya dengan jelas. Tapi tidak bisakah rasa syukur menjadi cinta antara pria dan wanita? Itu juga semacam benih cinta. Chen Feng berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu tahu bahwa saudara Chen adalah seorang playboy. Dalam hidupnya, dia telah berhutang banyak pada wanita dan belum membayarnya kembali. Tapi tidak peduli bagaimana hubungan kita nantinya seperti di masa depan, saudara Chen pasti akan menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Dalam hatinya, bahkan jika dia bukan seorang kekasih, dia sudah menganggap Liu Jingbai sebagai kerabat. Tidak ada jejak penipuan dalam hal ini. Liu Jingbai sangat tersentuh ketika mendengar ini sehingga dia memeluk Chen Feng lagi, air mata mengalir di matanya. Terima kasih, saudara Chen. Dia memeluk Chen Feng untuk waktu yang lama, tidak mau melepaskannya. Chen Feng juga menghela nafas lega, saat dia merasa penuh kasih sayang, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Kirigaku Zaizu. Dengan sepasang mata sedih dan mata merah itu, Chen Feng selalu merasa Kirigaku Zaizu akan melompat dan menggigitnya kapan saja. Dia melepaskan Liu Jingbai, tersenyum dan berkata dalam bahasa Jepang kepada Kirigaku Zaizu, dasar waria sialan, kamu terlihat jauh lebih baik jika melepas seragam ninjamu, tapi kamu selalu melepas topengmu, itu benar-benar merusak pemandangan. Kirigaku Zaizu membalas, berkata dengan sedih, sungguh, jika Jingbai tidak memintaku melepasnya, aku tidak akan bisa melepasnya. Sedangkan untuk topengku, kamu bahkan tidak ingin aku melepasnya. Melihat yang lain keras kepala, Chen Feng juga berkata tanpa malu. Aku tidak ingin bertengkar dengan pria ini lagi, tapi menurutku dia masih sedikit manis. Pada saat ini, Kirigaku Zaizu tiba-tiba berkata, keputusasaan putih, Jingbai adalah takdirku yang sebenarnya. Selama kamu berjanji untuk tidak bersaing denganku, aku akan memberitahumu sesuatu, hal yang sangat penting. Benarkah?
Chen Feng mengangkat tangannya matanya dan berkata langsung kepada Liu Jingbai, "Jingbai, orang ini menyembunyikan rahasianya dariku dan mengancamku. Dia telah memahami titik lemah Kirigaku Zaizu, yaitu Jingbai." Ngomong-ngomong, dia juga berbicara dengan Kirigaku Zaizu dalam bahasa Jepang. Dia berani mengancamnya di depan Jingbai, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Kirigaku Zaizu segera berdiri tegak dan memarahi Chen Feng ribuan kali. Orang yang tidak tahu malu ini sebenarnya menggunakan Jingbai untuk mengancamnya. Dia tidak takut. Cukup menyembunyikan diriku seperti kura-kura sepanjang hari. Aku juga belajar dari orang lain untuk menyembunyikan rahasia mereka. Katakan padaku secepatnya. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan tidur di rumput hari ini. Sikap Liu Jingbai terhadap Kirigaku Zaizu sangat lugas, berubah 180 derajat. Mengambil bantal dan menghadap Kirigaku Zaizu adalah pukulan yang kejam. Kirigaku Zaizu melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat mata bangga Chen Feng, dia langsung ingin membunuh seseorang. Ngomong-ngomong, dia tidak bisa menghajar Chen Feng. Ketika dia memikirkan fakta kejam ini, dia hampir ingin menangis. Diintimidasi oleh Jingbai memang bersedia, tetapi diintimidasi oleh Chen Feng membuatnya merasa sedih. Berhenti berkelahi, aku mengatakannya. Sebelum berdiri di bahu Liu Jingbai, Kirigaku Zaizu tanpa sadar berjinjit. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sialan kamu iblis, aku tidak memaksamu, tapi jangan katakan itu." Di masa depan, dengan adanya Jingbai, Kirigaku Zaizu pasti akan terkendali. Sungguh. Kirigaku Zaizu memutar matanya, dan kemudian berkata dengan sedih, "Ketika saya datang ke kerajaan naga bersama Jingbai, saya menemukan bahwa orang-orang dari Shenzong, tepatnya, mereka seharusnya 2 orang, juga datang ke naga kerajaan dengan pesawat." Anggota Shenzong. Chen Feng segera mengerutkan kening. Kirigaku Zaizu mengangguk dan berkata, "Ya, aku memberitahumu berita ini demi Jingbai. Karena menurutku mereka mungkin datang untukmu, karena mereka juga datang ke kota Qinxi." Tidak ada lelucon sama sekali, Chen Feng langsung jatuh ke dalam pemikiran mendalam. Jika yang dikatakan Kirigaku Zaizu benar, kedua orang ini pasti mendatanginya. Sekarang yang pasti Lou Yuji memiliki hubungan dekat dengan Shenzong, jika tidak, Kazuki Yamamoto tidak akan mengirim Kirigaku Zaizu untuk membantu Lou Yuji saat itu. Jika orang-orang dari Shenzong terlibat kali ini, pertempuran terakhir Qinxi akan menjadi lebih kacau dan rumit. Setelah memikirkannya, Chen Feng bertanya, "Apakah kamu tahu siapa dia dari Shenzong? Seberapa kuat dia?" Bagaimanapun, Kirigaku Zaizu adalah orang yang jujur, dan dia tahu seberapa kuat dia. Kirigaku Zaizu berkata, "Salah satu dari mereka adalah salah satu dari 5 pendeta agung dari Sekte Shen. Dia disebut pendeta hantu. Dia sangat kuat. Dia pernah berkompetisi dengan saya dan dia lebih baik dari saya. Dengan kata lain, dia adalah lebih jahat dariku. Orang ini akan menjadi jahat. Keterampilannya telah dibawa ke titik ekstrim. Aku tidak yakin siapa yang lainnya. Aku belum pernah melihatnya, tapi menilai dari momentumnya saja, itu tidak lebih lemah daripada pendeta hantu. Jika itu sedikit lebih baik darimu, itu tidak masalah," kata Chen Feng bercanda. Meskipun aku mengatakan ini, aku bergumam di dalam hatiku. Karena dia tahu bahwa 5 pendeta agung Shenzong adalah petarung tingkat atas yang sangat kuat, dan kekuatan mereka tidak terduga. Sepertinya akan ada pertarungan sengit lagi kali ini. Setelah memikirkannya, Chen Feng tiba-tiba memandang Kirigaku Zaizu dengan gembira, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. "Sungguh, kenapa kamu menatapku seperti seorang wanita? Aku bukan bajingan." Kirigaku Zaizu memandang Chen Feng membela diri. Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Kamu sekarang adalah saudara laki-laki Jingbai, yaitu temanku, bagaimana kalau bantu aku bertarung bersama dan menghajar pendeta hantu itu?" Cao Baibai menggunakannya dengan sangat lancar terakhir kali. Jika Kirigaku Zaizu juga bisa menggunakannya, sehingga dia bisa menghemat banyak energi. "Anda harus curang. Mimpi." Kirigaku Zaizu mengucapkan 2 kata dengan ringan, dengan sangat tegas. Sangat mustahil baginya untuk membantu Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.